Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormati, kita muliakan bersama Bapak Dr. Sumil serta Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Aba Kartono beserta istri dan anak. Yang kita hormati, kita muliakan tuan rumah, yaitu Abang atau Alung Kardi beserta keluarga, serta Bapak Ibu, adik-adik jamaah Thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita telah bersama-sama tadi berzikir khataman kewajiban. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran makrifat yang pertama, bagian 3, yaitu tentang rasa zauq, tentang zaukun. Nah, jadi kalau di dalam zikir, tingkatan zauq itu, tingkatan rasa, itu adalah tingkatan yang ketiga. Yang keempat adalah menyaksikan. Jadi pertama, kalau kita berzikir itu biasa disebut dengan zikir syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, zikir ini biasa disebut, kalau orang zikir syariat, tarafnya itu adalah dia hanya menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia menyebut. Tapi kalau sudah masuk ke thariqat, artinya tingkatan thariqat, maka dia itu sudah melebihi dari menyebut. Dia langsung ingat apa yang disebut. Dan kadang-kadang kata-kata menyebut sudah tidak ada. Yang ada hanya mengingat. Yang tadinya mengatakan di lisan, sekarang dia hanya ingat dalam hati. Jadi lisan sudah tidak difungsikan. Jadi ingat. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga biasa disebut dengan hakikat. Maka orang yang zikir hakikat itu dia tidak lagi ingat, tapi sudah merasakan. Nah, sudah merasakan. Seperti kita misalnya kipas angin. Tingkat pertama, itu kipas angin masih disebut. Kemudian tingkatan kedua tidak lagi disebut. Kita melihatnya, oh itu kipas angin. Tidak lagi disebut, hanya diingat. Kemudian tingkatan ketiga itu tidak lagi diingat, tapi kita sudah merasakan putaran dari kipas angin. Jadi kita sudah tidak bicara, nah ini rasanya kipas angin kalau dibicarakan. Kemudian yang keempat, tingkatan yang terakhir, tingkatan ma'rifat, itu sudah menyaksikan. Nah, disitulah kata orang, kalau orang sudah bermakrifat, maka dia sudah tidak berkata-kata lagi. Dia sudah tidak berkata-kata lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan. Jadi orang makrifat ibaratnya adalah orang yang, kata-kata orang, dia diam. Nah, dia diam. Diam itu bukan hanya tidak berzikir, tapi zikirnya sudah tidak menyebut, sudah tidak mengingat, sudah tidak merasakan, tapi sudah menyaksikan. Jadi dia sudah tidak bisa berkata apa-apa karena sudah
menyaksikan. Contohnya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj di langit di Sidratul Muntaha, kemudian disuruh Jibril untuk masuk ke lokasi ilahiyah, ketuhanan. Kemudian Nabi melihat cahaya. Lalu melihat cahaya itulah, di balik cahaya itulah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada berapa saat tidak mampu mengungkapkan sesuatu. Membahas sambas dia cangang. Berapa saat? Karena menyaksikan. Jadi kalau yang menyaksikan itu sudah tidak ada kata-kata. Nah, sudah tidak ada kata-kata. Ini adalah tingkatan zikir. Nah, kalau ini agak sedikit terpisah dari tingkatan zikir, ini sudah agak terpisah. Cuma kita mengetahui tingkatan dalam rasa pada diri kita. Tingkatan rasa dalam diri kita. Nah, yang pertama, ini tingkatan. Yang pertama adalah rasa jasmani. Jadi rasa jasmani ini yang dirasakan oleh tubuh jasmani. Yang dirasakan oleh tubuh jasmani. Misalnya dirasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kadang-kadang kulit merasakan, kadang-kadang daging merasakan, kadang-kadang di dalam ini jantung dan sebagainya merasakan. Maka ini termasuk rasa jasmani. Misalnya di lidah merasakan manis, kemudian pahit, kecut, asin. Kemudian kadang-kadang di seluruh tubuh, terutama bagian luar, terasa panas, terkena api, sengatan api panas. Kemudian ada rasa dingin, karena es ataupun cuaca yang dingin. Itu panas, dingin. Kemudian terasa sakit, dipukul kepala dengan batu, dengan kayu. Kemudian badan, maka terasa sakit. Kemudian kita sakit, pilek, demam, jantung dan sebagainya. Ini termasuk rasa jasmani. Kenapa? Yang merasakan ini adalah jasmani. Yang merasakan sakit ini adalah jasmani. Nah, jadi ini disebut dengan rasa jasmani. Ini adalah rasa yang bagian luar. Kalau yang kedua ini rasa bagian tengah, ini rasa yang bagian dalam, terdalam. Nah, kemudian rasa jasmani ini sebenarnya yang merasakan manis, pahit itu adalah lidah, kecut lidah, asin itu lidah, panas barangkali kulit dan sebagainya, dingin demikian juga, sakit itu merasakan yang di dalam. Nah, penyakit kanker, tumor dan sebagainya itu merasakan yang di dalam sakit. Tapi sebenarnya yang merasakan ini semua bukan jasmani, tapi menurut orang ahli hakikat yang merasakan itu adalah ruh, yang biasa disebut dengan ruh jasmani. Jadi ruh jasmani, ruh yang menguasai jasmani. Nah, tapi bagaimana kalau seseorang itu sakit tapi sudah tidak merasakan sakit? Misalnya kita diamputasi, dipotong, atau dibedah untuk melahirkan dan sebagainya kan, atau mengeluarkan sesuatu. Biasanya orang yang dibedah itu tidak merasakan sakit setelah disuntik dengan obat bius dan sebagainya, lalu tidak merasakan sakit. Padahal jasmani itu pasti merasakan sakit. Tapi kenapa tidak? Nah, berarti ruh jasmani ini
tidak dapat mengaliri daerah-daerah tertentu yang betul sakit. Nah, jadi seakan-akan roh jasmani itu sudah tidak merasakan, tidak berfungsi di jasmani. Contoh orang buta, semestinya melihat. Karena sakit, maka orang itu menjadi buta. Nah, padahal yang melihat itu adalah roh jasmani. Tetapi kenapa orang tidak lagi melihat? Artinya roh jasmani ini sudah tidak berfungsi terhadap mata. Nah, oleh sebab itu dalam Islam wajib menjaga kesehatan. Wajib menjaga tubuh, jangan sampai nanti ruh jasmani tidak bisa mengaliri, tidak bisa membuat orang bisa melihat, bisa merasakan dingin, bisa merasakan pahit, nah, kemudian bisa merasakan rasa sakit. Nah, jadi harus dijaga. Jadi ruh jasmani ini kadang-kadang sangat berpengaruh pada kesehatan jasmani. Nah, yang melihatkan memang jasmani, ruh, betul. Tapi kalau tempatnya rusak, dia sudah tidak berfungsi. Sama dengan rumah. Yang paling penting kan adalah tuan rumah, betul. Tapi kalau bocor rumahnya, mau tidak mau yang tukang rumah kena juga. Yang di dalam rumah. Nah, maka sangat bergantung. Oleh sebab itu dalam Islam harus menjaga kesehatan. Sehingga yang sakit kata Allah lewat lisan Rasulullah harus berobat. Karena yang sakit nanti diberikan sakit, nanti obatnya Allah turunkan. Cuma di mana Allah menurunkan obat itu? Kepada siapa? Oleh sebab itu kalau kita tidak sembuh kepada si A, maka beralihlah kepada si B, si C, sampai seterusnya, sampai menemukan obat yang diturunkan Allah itu kepada siapa. Kecuali obat mati. Nah, itu tidak ada lagi itu. Itu tidak diturunkan Allah. Nah, kalau obat mati. Nah, biasanya jasmani ini nanti bisa dipengaruhi oleh ruh, bisa dipengaruhi oleh ruh jasmani, atau ruh jasmani bisa nanti membantu mempengaruhi jasmani. Biasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, yaitu zikir tingkat awal, yaitu zikir syariat yang biasa disebut dengan kita ucapkan la ilaha illallahu. La ilaha illallah. Nah, ini harus dibiasakan. Nah, kalau orang sudah membiasakan kalimat la ilaha illallah, maka nanti bisa meredam, memperingan apa yang dirasakan oleh ruh jasmani terhadap jasmani. Contoh, ketika dipukul, ketika dibacok, kan tubuh kan pasti merasakan sakit. Tetapi dengan izin Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berkeinginan untuk tubuhnya jangan sampai terluka dari senjata tajam, terkadang dimakbulkan oleh Allah. Nah, sehingga jasmani tidak terluka. Karena ketika kita berzikir la ilaha illallah, semakin banyak kita menzikiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka ruh jasmani ini semakin terang dan suci. Semakin terang dan suci. Kalau dia terang dan suci, maka bisa menetralisir tentang rasa sakit yang ada pada tubuh kita. Coba bisa dilihat, Pak. Kalau orang yang sudah tenang hidupnya,
dengan zikir kepada Allah. Biasanya sakit kepala, sakit apa, itu biasa-biasa saja. Sakit kan? Ya sakit, pucat, ya. Tapi dia merasa bisa meredam. Seakan-akan tidak sakit. Rasulullah penyakitnya berapa kali lipat daripada penyakit kita semua. Tapi Rasulullah seakan-akan tidak punya penyakit. Padahal ada penyakit. Nah, di sini bisa diredam. Nah, disinari. Cuma kalau ini sudah terlalu rusak, ini jasmani sudah terlalu rusak, maka ini tidak berfungsi. Misalnya orang stroke, nah, udah tidak berfungsi dan pecah pembuluh darah, nah, itu enggak. Tapi kalau yang sedang-sedang, yang ringan-ringan, ada bisa menetralisirnya. Nah, ini tingkatan yang pertama. Jadi jasmani yang seakan-akan merasakan manis, pahit, kecut, asin, panas, dingin dan sebagainya sakit, maka sebenarnya yang merasakan adalah ruh jasmani. Nah, ini kadang-kadang bisa keluar ini Pak, ruh jasmani ini. Kalau dia keluar, kita tidak merasakan sakit. Dicencang bagaimanapun kita, putus, tapi tidak merasakan sakit. Keluar. Tapi kalau dia masuk, nah, mulai merasakan sakit. Kecuali sesuatu yang dialiri, yang dia tidak mampu untuk menahannya, misalnya di amputase atau dan sebagainya, dioperasi, dia tidak keluar, tapi dia tidak bisa menyinari karena ada sebagai penghalang, penghalang obat misalnya dan sebagainya. Nah, jadi ini rasa jasmani tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasa rohani. Nah, rohani itu ya hati. Hati ini adalah ruh juga. Nah, ini penyakitnya sudah lain, rasanya sudah lain. Kalau ini penyakit yang positifnya senang, rindu, cinta, kemudian benci, nah, itu marah, dendam. Nah, ini penyakit-penyakit yang positif dan negatif yang ada pada rohani kita. Nah, ini penyakit dalam yang pertengahan, Jadi misalnya seseorang dipuji, disanjung, umpama dia merasakan senang, atau melihat sesuatu dia merasakan senang, atau mendapatkan sesuatu dia merasakan senang, kemudian dengan sesuatu dia rindu dan cinta, atau sebaliknya dia mendengar atau mendapatkan sesuatu dia menjadi benci, menjadi marah, menjadi dendam. Jadi yang merasakan ini bukan jasmani. Kan banyak orang berkata sakit hatiku, jadi bukan sakit tubuhku. Nah, aku rindu pada dia, aku senang pada dia, berarti bukan di jasmani, tapi adalah di balik jasmani ada rohani. Nah, inilah diri kita, rohani ini. Nah, rohani, ya, jadi misalnya kadang-kadang campur nih, misalnya ikut pengajian, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, lalu merasakan panas, kemudian pada saat dia pengajian gelisah, tidak nyaman, tidak enak, tidak merasakan senang, berarti lain dia tuh Pak. Yang kipas angin, yang tidak pakai kipas angin dirasakan oleh jasmani, yang merasakan adalah ruh jasmani. Nah, sedangkan merasa senang dan tidak ketika mendengar sesuatu pembicaraan ataupun tidak senang aku, tidak senang,
Misalnya, oh senang aku umpama, maka yang merasakan ini bukan jasmani, tapi adalah rohani. Di balik rohani yang betul-betul merasakan adalah hati. Nah, ini hati yang merasakan, merasa lapang, merasa sempit, rasanya ini adalah yang merasakan adalah hati. Nah, jadi berbeda dengan yang di atas jasmani. Nah, pantas kata orang ini kan, benci aku dengan dia, misalnya rindu aku dengan dia, misalnya dendam aku dengan dia, berarti ini sudah berada di dalam. Untuk mengobati itu agak sulit dibandingkan dengan ini. Kalau ini obat luar, nah, kalau ini obat dalam. Nah, jadi yang merasakan adalah hati. Biasanya untuk memperkuat hati, menjernihkan hati agar dia suci, bersih dan berkilau, itu biasanya zikir menurut orang ahli hakikat adalah zikir Allah Allah. Kemudian zikir Allah Allah itu di dalam hati. Yang berzikir itu adalah hati. Kalau yang ini berzikir adalah lisan. Kalau ini lisan. Kalau ini yang berzikir adalah hati. Biasa disebut dengan zikrul qalbi. Zikir hati. Allah, 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 Allah. Kemudian zikir Allah Allah itu disebut oleh hati. Kalau tingkatan zikir itu biasa disebut dengan ingat di dalam hati. Dia mengingat Allah di dalam hati. Nah, kalau orang ini sudah membiasakan zikir Allah Allah, zikir khafi atau zikir sir, misalnya dia sakit parah, umpama sakit jantung atau sakit apa itu kan, tapi dia sudah merasakan bukan sekedar hanya di tubuh, di ruh jasmani, tapi dia sudah merasakan di hati. Kita dapat penyakit itu kan ada dua nanti tanggapan hati. Kalau tidak rela, membenci datangnya penyakit, kan gitu. Nah, rela dan benci datangnya penyakit itu yang merasakan adalah hati. Kalau sakitnya penyakit itu yang merasakan adalah ruh jasmani atau jasmani. Nah, oleh sebab itu, kalau orang rela terhadap penyakit yang ia derita, maka penyakit akan netral, seakan-akan dia tidak apa-apa. Pernah ada orang yang termasuk berzikirnya agak luar biasa, dia penyakit udah dianggap dokter kronis, cuma tidak disebutkan penyakit apa. Lalu dokter itu agak heran, sekali ditensi, kemudian sekali diperiksa penyakitnya itu, Bapak ini penyakit yang sudah kronis sekali Pak. Kalau seandainya orang yang biasa, ini tidak bisa Bapak datang sendiri, mesti digotong dengan dibawa kendaraan, mobil. Nah, heran itu dokter. Nah, kenapa? Karena sudah rela terhadap apa yang ia derita, sehingga tidak menjadi beban penderitaan, terutama penderitaan yang ia alami, yaitu sakit. Nah, seperti Rasulullah, jarang kan dia dalam sejarah itu demam. Kalau kita kan sering demam, sering mau kerja sakit pinggang. Setiap bulan itu ada saja absen penyakitnya itu. Itu kan. Tapi Rasulullah kan terkenal tidak pernah, kecuali beberapa minggu untuk meninggal. Sebenarnya Rasulullah itu pusing juga kepalanya, tapi sudah hibur dengan rela terhadap ketentuan Allah. Sudah rela. Nah, jadi
sudah tidak dihiraukan. Nah, jadi ini kalau kita sudah membiasakan nanti akan rela terhadap keputusan Allah. Misal seseorang dihina oleh orang lain, dia dihina oleh orang lain, maka dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah rela. Biarlah aku dihina. Dia sudah tidak merasakan sakit. Tapi kalau orang yang zikirnya kurang ataupun misalnya dia tidak rela terhadap keputusan Allah, dihina, pasti marahnya setengah mati. Pantas kata orang, kalau orang itu sudah suci membersihkan hati, maka katanya orang ini putih hatinya. Berarti apapun orang orang hina atau orang bohongi atau orang fitnah, maka dia tetap tenang-tenang saja. Dapat musibah, maka tenang-tenang saja. Jadi ini termasuk udah tingkatan yang tinggi. Sudah masuk zikir ingat kepada Allah dengan jalan mengingat Allah di dalam hati. Jadi orang ini sudah tidak ada rasa dendam, walaupun dia punya rasa dendam, sudah tidak merasa marah, walaupun dia punya rasa marah, tidak merasa benci, walaupun dia punya benci. Kenapa? Karena di sini udah kita biasakan menyinari dengan kalimat Allah pada hati. Nah, itu nanti ada zikir dalam hati. Sebenarnya zikir la ilaha illallah kita pun zikir dalam hati juga. La ilaha illallah, langsung ke hati latifatul qalbi, langsung ke hati latifatul ruh, langsung kepada hati latifatul sirri sampai seterusnya. Nah, itu untuk membawa kita ini kepada rela terhadap ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga disebut dengan rasa nurani, nur cahaya, yaitu yang merasakan nur rohani ini adalah ruhani kita, ruh kita. Nah, inilah diri kita yang sebenar-benar diri, yaitu ruh. Nah, ini sudah tidak ada rasa manis, pahit itu sudah tidak dirasakan. Kemudian panas, senang, rindu, dendam, dan sudah tidak dirasakan. Dia hanya betul-betul cinta kepada Allah dan dia hanya meyakini adalah suatu kebenaran. Dia sudah merasakan hak kebenaran. Jadi yang merasakan adalah ruh. Untuk menyinari ruh, tingkat rasa yang terakhir ini adalah kalimat huwa. Nah, ini nanti pada buku yang ketiga ini nanti akan kita jelaskan nama Allah yang tidak bersuara dan berhuruf. Salah satunya adalah hu. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu udah jelas itu bukan. Tapi kalau ini hu nanti pelajaran yang selanjutnya hu. Nah, hu ini juga adalah zikirnya para bayi yang baru keluar. Coba kita dengarkan Bapak Ibu, tangisnya para bayi yang keluar dari rahim orang tuanya, dari ibunya. Huwa, huwa, huwa. Bukan Allah, Allah. Tidak. Huwa berarti dia. Itu zikir tingkatan tinggi. Zikir nurani. Zikir ruh.
Tuh. Jadi bukan Allah. Tapi kalau dia tidak berzikir, maksudnya tidak menangis, maka ada masalah pada anak. Dikhawatirkan tidak bisa bicara. Ini zikir bayi. Kalau dapat nanti bayi ketika keluar dari rahim menuju alam dunia, dia menyebut nama Allah. Salah satu dari nama Allah ini huwa. Kemudian kita pun nanti ketika kita keluar dari dunia, kalau dapat dengan seizin Allah, mudah-mudahan harus menyebut nama Allah juga. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah hanya membicarakan lakinu mautakum bi kalimah la ilaha illallah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa Rasul hanya menyebutkan itu? Karena Rasul mengimbangi semua umat Islam, tidak semuanya bisa memahami zikir. Jadi Rasulullah hanya mengajarkan kepada zikir umum kepada semua orang. Zikir umum la ilaha illallah. Kalau menurut orang tasawuf yang tingkatan dalam, katanya zikir la ilaha illallah adalah zikir orang yang baru masuk Islam. Karena masih ada tanda tanya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Masih disebut juga itu. Yang sebenarnya adalah Allah. Itu orang masih dalam setengah keraguan. Masih harus diperkuat hatinya, pikirannya itu. Tidak ada Tuhan, dia itu untuk menghindari. Tapi dia sudah yakin. Masih kata-kata la ilaha illallah. Itu zikir. Awalnya zikir itu, zikir la ilaha illallah jarang digunakan. Setelah orang mengenal ada sesembahan selain daripada Allah, baru diperkuat dengan zikir ini. Zikir ini adalah untuk membantah kalau seandainya ada Tuhan selain dari Allah. Tapi kalau orang sudah yakin bahwa Allah itu adalah Allah, tidak ada yang lain selain Allah, sudah yakin, maka dia mesti ke sini. Allah, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Dia sudah Allah. Tapi setelah orang sudah yakin tentang Allah dan Allah, maka dia sudah tidak menyebut lagi. Ini kata ganti lagi nih. Hu dan hu. Dia. Ini sudah dia ini maksudnya nanti dalam pelajaran ma'rifat siapa sebenarnya dia itu nanti akan dibahas. Tapi ujung-ujungnya tetap ya Allah, itu tetap Allah. Nah, jadi di sini orang yang sudah sampai tingkat nurani, tingkat rasa, maka yang ada hanya kebenaran. Nah, kalau orang sudah ada tingkat sampai kebenaran, berarti tidak ada lagi tingkat keraguan. Soalnya Pak, ukuran kebenaran sebalik dari kebenaran itu adalah keraguan. Nah, menurut para ahli, kalau kita sudah merasa kebenaran, misalnya kebenaran itu benar, misalnya 70% benar, kita meyakini 70% atau benarnya itu 70%, maka keraguan kita itu 30%, Pak. Keraguan kita, ragu sakwa sangka itu 30%. Nah, kalau ini ragunya itu masih sekitar 60. Benarnya itu, yakinnya itu sekitar 60. Berarti keraguannya ada
40%. Kalau ini dia meyakini itu sudah 80%. Tapi keraguannya masih ada tersisa 20%. Kalau ini sudah 100%, ragu sudah tidak ada. Nah, ragu sudah tidak ada. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah memandang agamanya adalah agama yang paling benar, yang diwahyukan oleh Allah adalah betul-betul suatu kebenaran yang datangnya dari Allah. Lalu ketika dia disuruh menyebarkan di awal-awal keislaman di Makkah, maka kaum kafir Quraisy ingin menyogok Nabi Muhammad lewat pamannya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kemanakanmu? Itu menyebarkan agama Allah, kemudian agama kami menjadi agak tersingkir, kemudian sebagai penghinaan kepada Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana kita berdamai? Kalau dia seandainya Muhammad itu kurang harta, maka kami akan tambah hartanya. Kalau dia ingin jabatan, akan kami jadikan dia sebagai raja atau sebagai ketua kami. Kalau dia menginginkan seorang wanita, kami carikan yang tercantik, berapa dia mau. Kemudian dibicarakanlah oleh pamannya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi sudah menganggap suatu kebenaran, maka yang lain adalah bukan, maka Nabi tetap menolak. Walaupun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, atau sebaliknya, maka aku tetap menolak, wahai pamanku. Ini adalah keyakinan yang 100%. Taruhannya nyawa, harta, dan sebagainya. Padahal tadi itu harta, tahta, dan wanita. Sebenarnya kalau sekarang ditambah lagi kota. Kalau kita sekarang udah 4 kota internet. Kalau hilang kota internet, aduh. Hampir sama susahnya dengan yang 3 itu. Nah, jadi rasa kebenaran. Seperti Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dalam riwayat itu kan, dia sudah merasakan kebenaran pada dirinya tentang ajarannya. Dia sudah merasa bahwa ajaran itu adalah sangat benar. Nah, ketika ditawarkan oleh para wali, disalahkan oleh para wali, disuruh berdakwah yang syariatnya saja, lihat-lihat saja nanti yang hakikat, maka dia tetap tidak mau. Walaupun dihukum pancung atau kumpulu. Seperti Al-Hallaj, ketika dilempar-lempar dengan batu dan sebagainya, hampir meninggal, berlumuran darah, muridnya bertanya, wahai guru kami, berikan pesan kepada kami, berikan jawaban yang singkat pada kami. Sebenarnya apa sih tasawuf itu? Lalu dia menjawab dalam berlumuran darah, hampir meninggal, apa katanya? Tasawuf adalah yang engkau lihat sekarang ini. Yaitu tasawuf adalah yang kamu lihat, yang aku amalkan, inilah yang namanya tasawuf. Rela dihukum mati. Kalau orang sudah merasa benar. Nah, tapi ada tapi ini Pak. Benar ini ada 2. Persangkaan benar ini ada 2. Benar ini datangnya dari Allah, dan benar ini datangnya dari setan. Nah, kalau benar dari Allah, ya dia yakin bahwa benar itu
ya memang dikarunia oleh Allah kebenaran itu kepada dia, maka dia selamat tentang kebenarannya. Tapi kalau dia meyakini kebenaran, tapi ternyata Allah tidak menganggap benar, dan dia digiring oleh setan, perasaan pikirannya itu adalah benar, maka dia tersesatkan. Oleh sebab itu Pak, lihat agama-agama tetap bertahan dengan kebenarannya. Orang yang berbuat kejahatan tetap bertahan dengan kebenaran. Dia menganggap kebenaran. Orang cegah nggak mempan. Nah itu. Tapi sayang, kebenaran itu dalam pandangan Allah itu bukan benar. Tapi dibenarkan oleh musuhmu. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu adalah setan, itu yang membenarkan. Itu yang hati-hati kita tidak. Soalnya begini, kan dalam Islam saja tahlil yang satu membenarkan, yang paham yang lain tidak membenarkan. Lalu kita bingung, mana yang paling benar nih? Kan? Ini baru kalau agama dengan agama barangkali tahulah, kan? Agama dengan agama. Nah, ini yang satu membenarkan kunut subuh, yang satu tidak membenarkan kunut subuh. Jadi orang yang tidak paham tentang keduanya bingung. Mana ini? Alangkah lebih bagus tidak usah beragama ini. Nah, sebenarnya sama-sama dalam kebenaran. Masih dalam koridor dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebenaran yang tidak dibenarkan itu yang menghina itu. Tidak toleran. Nah itu yang tidak benar. Semua benar. Karena masing-masing ada dalil. Kecuali dalilnya itu sudah tidak ada atau bagaimana. Nah itu. Oleh sebab itu nanti misalnya yang suka tahlilan, ya bertahanlah kepada tahlilan. Yang tidak suka, bertahanlah kepada ketidaksukaan itu. Insya Allah barangkali masih dalam tahap kebenaran. Jadi yang menjadi salah nanti adalah suatu penghinaan, menyalahkan satu dengan yang lain. Kecuali dah keluar dari koridor dalil, Quran, hadis dan sebagainya. Itu kan hanya berkotak-katik pada pemahaman. Sedangkan untuk pemahaman barangkali masih diakui. Nanti kan dalam bahasa Sambas ada rupa, ada harga. Batu kong nanti harganya sekian. Kemudian cincin yang mengkilap walaupun sedikit harganya sekian. Lebih mahal batu kong yang satu trak, lebih mahal dari batu kong yang satu trak. Nah itu ada rupa, ada harga. Rupa harga jadi yang mahal itu sebenarnya disebabkan karena ilmu yang ia pelajari dengan sebaik-baiknya, dengan banyak, dengan apa dan sebagainya. Nah, di sini ini nanti ada dua. Oleh sebab itu nanti walaupun kita menganggap kebenaran, harus bertanya-tanya dalam hati, ya Allah memang benarkah itu? Nah, kalau saya berdoa Bapak Ibu tidak banyak. Saya tidak menganggap berdoa, ya Allah berilah aku kebenaran. Saya tidak berdoa seperti itu. Berilah ya Allah aku pemahaman yang benar. Saya tidak berdoa seperti itu. Soalnya nanti ada dua, benar datangnya dari Allah, benar datangnya dari setan. Saya hanya berdoa, ya Allah berilah aku pemahaman tentang ilmu. Apa saja nanti yang engkau ridhoi. Biarpun salah, kalau Allah ridhoi jadi benar. Nah, kalau benar belum tentu datangnya dari Allah. Ya Allah berilah aku pemahaman tentang ma'rifat, tentang ilmu fikih, tentang ilmu apa dan sebagainya. Maka berilah aku pemahaman yang engkau ridhoi ya Allah. Ternyata nampak itu Pak. Saya suka tahlil. Ternyata masih tetap dipertahankan. Nggak ada gejutan dari dalam, ini salah, ini apa.
Nah, itu. Kemudian yang lain begini tidak. Kalau seandainya Allah tidak ridho, pasti Allah ganti. Salah ini dalam hati, salah ini. Aku tidak ridho ini. Tapi alhamdulillah masih belum ada genjotan-genjotan itu. Nah, biasa bisikannya adalah di dalam hati. Tapi jangan sampai dibisikkan di sini, Pak. Kalau di sini membisikkan, itu bisikan dari setan. Kan ada orang, ada yang membisikkan di telinga aku. Ah, itu hati-hati. Itu setan tuh. Nah, dulu itu, enggak apa. Itu enggak usah dipedulikan. Orang kan biasa, aku selalu dibisikkan ini, Pak. Bingung saya ini. Mau dijawab apa, kemudian kadang-kadang nyuruh dalam kejahatan, ada kadang-kadang dalam. Nah, kalau di sini, ini rumusnya nih. Kalau di sini yang membisikkan, enggak usah diturut. Itu adalah dari setan. Tapi kalau di sini truk, truk, ini berarti dari malaikat ataupun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak tuh. Allah memfirmankan, Allah Jibril memasukkan wahyu di dalam hatiku, bukan lewat telinga. Nah, itu lewat telinga. Hai, katanya. Itu harus diusir itu. Tapi itu melekat itu. Kadang-kadang kita lengah, masuk lagi, datang lagi, lengah, datang lagi. Nah, oleh sebab itu kita disuruh banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsir. Disuruh banyak sehingga mereka tidak sempat mendekat. Jadi ini kebenaran ada dua. Nah, kemudian ini dapat kita kaitkan juga dengan keyakinan kita apa saja ini. Misalnya kita mempelajari sesuatu, misalnya thoriqoh. Kalau tingkat awal kita thoriqoh itu biasanya mudah untuk berhenti. Aduh, ternyata kajiannya pahit, kecut, asin, panas, terasa sakit aku di dalam pengajiannya. Insya Allah bisa bubar karena belum diisi dengan ini. Kalau ini nanti menetralisir, panas menjadi agak seger, atau kan nanti kecut menjadi agak enak walaupun kecut tapi enggak terasa kecut sekali. Kemudian panas, setengah panas, agak dingin. Ini yang sebagai netral. Oleh sebab itu yang pertama-tama kalilah yang masuk dalam thoriqoh yang mudah untuk hilang atau menghilangkan diri. Nah, ini tingkat pertama biasanya, Pak. Tapi kalau sudah lanjut, itu sulit juga dia. Tapi masih bisa hilang juga, Pak. Masih bisa. Yang kalau tingkat ini hati, merasa kurang senang, merasa kurang nyaman dan sebagainya, yang dirasakan hati, ini bisa juga ini, tapi ini bisa juga bisa keluar, tapi jarang. Nah, jarang juga, Pak, ini. Karena apalagi kalau kita sudah betul-betul berzikir kepada Allah, Allah itu di dalam hati, biasa itu agak dekat. Tapi kalau yang ketiga ini, Pak, kalau sudah masuk thoriqoh misalnya, dia sudah tingkat ketiga, bahwa thoriqoh adalah merupakan kebenaran bagi dia. Misalnya disuruh kamu enggak usah ngaji lagi, enggak usah. Aku benci padamu umpama. Gurunya bilang itu, dia tetap pasti ngaji, Pak. Masih ngaji. Karena apa? Dia sudah menganggap kebenaran. Yang tadi cuma angin lewat itu, Pak. Yang bilang dia tidak ngaji. Tapi kalau ini kamu sudah tidak ngaji, ya kebetulan. Jadi tidak ngaji lagi. Kebetulan nih, memang tidak senang soal ini. Nah, pas. Nah, ini, Pak.
Kalau tingkatan ini ibarat sudah kapal yang besar, kapal induk yang tahan daripada gelombang-gelombang, hujan dan panas. Nah, kalau dapat, ini bukan tarekat saja, menuntut ilmu apa saja ini Pak. Misalnya kita untuk mencapai doktor, nah, itu kan genjotannya ini tingkatan awal. Nah, kalau sudah sini, insya Allah apapun terjadi ya tetap harus diselesaikan, ya Pak ya. Harus diselesaikan. Nah uh, inilah ya, yang disebut dengan rasa nurani, rasa kebenaran. Jadi hanya ini yang dapat kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya kepada kita. Kalau tidak banyak ya sedikit. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ya ibarat kalau sudah kepalang tanggung kita bertorikoh, berarti mandi sampai basah. Nah, mandi sampai basah. Jangan diturut burung. Sebenarnya sudah basah tapi dihilangkan lagi basahnya itu. Nah, sampai basah. Cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.